semangat persatuan, semangat kebangsaan ini. Betapa besar anugerah yang harusnya kita syukurin sebagai satu bangsa ini. Tetapi kalau kita tidak menyadari itu, kita terprovok dan memprovokasi diri kita sendiri. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur nih negeri ini. Tapi yang sulit dipungkiri adalah bahwa biar bagaimanapun Surya Paloh adalah seorang politisi yang juga punya ambisi. Uang dia punya, kekuatan dia ada. Cuma satu yang belum diraih Surya Paloh sampai sekarang, yaitu kekuasaan. Nasdem ini memang menarik untuk dikupas. Bagaimana tidak? Salah satu partai yang sepertinya tidak pernah punya ambisi menjadikan kadernya presiden. Bikin partai, tapi nggak minat jadi presiden. Pak Surya Paloh cuma pengen punya mars partai kayak marsnya Perindo kayaknya. Kemunafikan inilah yang saya lihat ada dalam diri Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Salah satu dari sekian banyak sifat manusia yang tidak baik adalah munafik. Bukan cuma tidak baik saja, kemunafikan juga sangat berbahaya karena memiliki sifat bermuka dua. Kembali viral pernyataan Surya Paloh tanggapi serangan buzzer RP ke Demokrat. Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali viral usai buzzer RP menyerang kembali Partai Demokrat. Surya Paloh terlihat sangat kesal dengan keberadaan para buzzer RP yang berseliweran saat ini. Keberadaan mereka harus segera diakhiri. Pernyataan Surya Paloh itu diunggah kembali oleh akun Lambe Waras yang di-retweet oleh 2.336 akun dan disukai 5.661 akun. Bahkan tayangan itu mencapai 278.000 tampilan hingga viral. Tak hanya di Twitter, pernyataan Surya Paloh soal para buzzer yang dipelihara dibayar untuk menghina itu viral di berbagai platform media sosial. Dalam video singkat itu, Surya Paloh mengatakan pekerjaan buzzer RP memang utamanya menyalahkan orang lain. Mereka tak pernah merasa salah karena kerja mereka para buzzer seperti itu, menyalahkan orang lain. Bahkan dengan nation character building kita ini, lanjut dia, diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Lebih lanjut, dalam video itu Surya Paloh tak memungkiri para buzzer ini hadir hanya untuk menghina orang lewat kemajuan teknologi yang dimiliki. PDIP gertak SBY jika berani fitnah Presiden Jokowi terkait agenda setting di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pihaknya bakal marah dan siap hit to hit dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika berani memfitnah Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Hasto untuk merespons pernyataan terbuka SBY yang akan turun gunung guna mencegah kecurangan pemilu 2024. Hasto pun menyindir pernyataan turun gunung ini dengan menyebut bahwa SBY tak pernah lagi naik gunung. Meski demikian, dia mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung. Namun Hasto menambahkan menjadi beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi. Hasto mengatakan PDIP siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi. Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di pemilu 2024 lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti diketahui, niatan SBY turun gunung itu lantaran dirinya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Hal tersebut disampaikan SBY saat berpidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat Kamis 15 September 2022 lalu. Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasto juga menjawab kekhawatiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengaku harus turun gunung karena mencium tanda-tanda pemilu 2024 akan tidak adil dan tidak jujur. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan justru hal semacam itu justru pernah terjadi pada era kepemimpinan SBY. Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. Dia mengatakan bahwa pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap yang bersifat masif. Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004. Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah pemilu 2004 digelar.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa masyarakat pada saat ini merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 15 September 2022. Awalnya AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Kemudian AHY mengatakan rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden RI pada 2004 hingga 2014. Menurut AHY, rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi Presiden. Sindir AHY tinggal gunting pita, Jokowi dibela pengamat kalau mangkrak kerugian negara besar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru-baru ini menyindir Presiden Joko Widodo. Menurutnya Presiden Jokowi tinggal gunting pita proyek infrastruktur peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaringan Suara.com sindiran AHY itu rupanya ditepis oleh pengamat ekonomi Devian Kori. Menurutnya pemerintahan Jokowi berhasil membangun infrastruktur yang membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Ia menilai bahwa pemerintahan SBY memiliki kesempatan untuk menyelesaikan banyak infrastruktur. Namun nyatanya banyak yang tidak selesai sehingga akhirnya Jokowi yang mengambil alih dan menguatkannya. Contoh pencapaian Jokowi bisa dilihat dari sisi konektivitas. Jokowi dinilai berhasil membangun infrastruktur yang mumpuni sehingga membuat ruang gerak masyarakat semakin leluasa untuk melakukan mobilitas dengan biaya yang murah. Tak hanya itu, Devian melanjutkan pencapaian Jokowi yang paling fenomenal adalah pembangunan bendungan. Ia mengatakan bahwa gencarnya Jokowi membangun bendungan sangat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun banyak jembatan juga dinilai sebagai keputusan sangat tepat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, Devian tidak setuju dengan anggapan AHY. Ia menilai banyak pencapaian Presiden Jokowi, khususnya di sektor transportasi darat dalam kurun waktu tersebut. Pencapaian luar biasa Presiden Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol yang sangat membantu memudahkan mobilitas. Sementara itu, politisi Nasdem Irma Suryani Caniago juga ikut membela Jokowi. Menurutnya Presiden RI ke-7 itu tak hanya membangun infrastruktur baru, namun juga melanjutkan proyek-proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Data menyebutkan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015, yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai September 2022 sejauh 1.540,1 km. Sedangkan 750 km akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dengan kata lain, hanya 222 km jalan tol yang dimulai di era pemerintahan sebelumnya yang diselesaikan atau diresmikan di era Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014 terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 tercatat ada 12 bendungan dan 22 bandar udara, di mana pembangunannya selesai sampai September 2022. Kemudian 12 bendungan dan 9 bandar udara dengan target selesai tahun 2023. 10 bendungan dengan target selesai akhir tahun 2022, 5 bendungan dengan target selesai tahun 2024, serta 4 bendungan dengan target selesai 2025. Banyak pihak yang menyayangkan perbandingan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sepanjang 1.597.529 mili air bersih